Kenapa sih Nikita Mirzani nggak ambil jalur pra peradilan? Kan katanya kagak salah. Malah wacananya dia mau melakukan gugatan secara perdata terkait dugaan wan prestasi terhadap Reza Gladys. Yuk kita bahas secara ilmiah biar kita nggak asal bunyi. Nah, pertama kita harus pahami dulu ya bahwa pra peradilan itu bukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, tapi lebih ke soal sah enggaknya penangkapan dan penahanan. Kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, atau sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Jadi ya kalau tujuan utamanya nih kita adalah untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maka pra peradilan bukanlah jalur yang tepat. Justru yang paling menarik, gugatan wan prestasi yang akan Nikita Mirzani ajukan bisa membuka perspektif baru. Kenapa? Ya karena dalam hukum perdata guys, kita bicara soal kesepakatan para pihak. Dan apakah kesepakatan itu terjadi secara sukarela atau justru karena paksaan dan tekanan. Nah, ini penting banget ya, karena kalau bisa dibuktikan bahwa ada tekanan atau manipulasi dalam perjanjian sebelumnya, yaitu transaksi 4 miliar itu ya, maka gugatan perdata bisa menjadi alat strategis untuk membalikan narasi publik dan memperhatikan, maksudnya memperlihatkan sisi lain dari kasus pidananya. Menurut saya pribadi ya, ini langkah yang strategis ya, dan langkah yang cerdas. Karena dalam banyak kasus guys, dimensi perdata bisa membuka celah hukum yang tidak bisa dijawab oleh hukum pidana. Tapi ingat ya, ini masih proses yang belum inkrah, jadi kita harus tetap objektif dan pantau terus perkembangannya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ya dengan kejaksaan berstatement kemarin ini bisa menjadi peluang bagus buat Nikita Mirzani ya kan. Kapan live bareng bang fans Nika? Ayo kapan? Aku nunggu kemarin untuk live bareng. Ternyata aku nggak di add. Padahal aku udah siap tuh waktu malam tanggal 13 itu, tapi nggak ada yang add aku. Makasih guys, love-nya makasih. Ayo Ria, kapan dong? Pokoknya abang harus sehat selalu, amin, amin ya Allah. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pokoknya sehat semua buat kita ya. Buat yang hadir nongol di grup DJ Sang Lawyers sore hari ini, disehatkan semua, diperbanyak rezekinya. Yes guys, kita habis meeting guys, selesai guys, mantap nih, mantap guys. Lagi kita bahas terkait masalah kasusnya Nikita Mirzani dan Doktif. Kita kasih semangat ya buat Nikita Mirzani dan Doktif ya guys. Support Nikita Mirzani tanpa berhenti. Iya, tanpa berhenti. Karena mereka itu vokal banget, keren banget. Jangan sampai dibunuh. Tanpa mereka nggak ada yang bisa bongkar kasus overclaim mafia skincare. Oke guys, thank you guys. See you. Ada aja Doktif ini nemu mbak kemarin karena nempel stiker, sekarang karena kelupaan masang stiker. Nemu. Aduh nasibmu DRL persoalan stiker mulu. Atau jangan-jangan punya passion yang terpendam bekerja di percetakan, printing mungkin. Urusannya dengan stiker mulu. Aduh. Hai guys, Dokti cuma mau ingetin ya ke teman-teman. Di situ kalian bisa lihat dengan jelas ada dugaan tindakan ingin melakukan pemukulan kepada Dokti ya, atas nama Fitra atau suami dari SS. Dugaannya ingin melakukan pemukulan. Dokti ingetin ya untuk Fitra apa Fitra sih nama kamu sebenarnya? Dokti lupa, Fitra ya kayaknya ya. Oke Fitra, kamu kan umurnya masih di bawahnya Doktis ya. Doktis ingetin kamu, sekuat apapun kamu, sekaya apapun kamu,
bukti udah tampak dengan jelas. Ya, jadi yang dokter inginkan jangan lagi ngeles di depan penyidik. Kalau nggak salah kamu di depan penyidiknya bilang kalau kamu cuma pengen nanya. Cuman pengen nanya. Caranya nanya kayak begitu, cuman pengen nanya. Kamu kan pengen mukul, bukan pengen nanya. Ih, kalian berdua emang suami istri ya, pinter banget bermain playing victim. Ya, jangan. Dokter terpaksa nih naikin lagi, karena dokter dengar-dengar dari malaikat kecilnya dokter, kalau kamu nggak ngaku mau mukul, ya mana ada sih yang namanya maling ngaku, ya kan, ntar yang namanya maling ngaku penjara penuh, gitu ya. Tapi dokter bersyukur bahwa ada CCTV yang dengan jelas menampakkan bagaimana kelakuan kamu pada malam itu, ya. Cuman yang dokter sesalkan seharusnya sebelum pemeriksaan, pada saat sebelum kita melakukan mediasi di Polsek Pulau Gadung, yang dokter sesalkan harusnya kita melakukan uji pengecekan urin, gitu. Seharusnya sih dokter minta sama pihak kepolisian, harusnya kita periksa urin, gitu, supaya bisa ketahuan kira-kira di urin kita ada apa gitu. Cuma nanya nih, ceritanya nanya ya. Oke ya guys ya, udah tahu kan arahnya kemana ya. Oke ya guys ya, dokter ingatkan lagi untuk pihak kepolisian sekarang sudah berjalan, insya Allah akan segera naik sidik, dan nanti setelah naik sidik kita semua akan dipanggil lagi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Terus udah deh jadi tersangka eng gitu. Oke ya guys ya, kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Salam cerdas bareng dokter detektif. Bye.